Nah, coba sini. Coba sini ada. Kutip. Shalom alaikum besem hamasya, salam sejahtera. Shalom alaikum besem hamasya. Ya, shalom alaikum besem hamasya. Salam sejahtera dalam Kristus. Saudara-saudara, sekarang ini kita akan membahas tema ngaji Alkitab kita yang ke-58 dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 9. Tema kita adalah Yerubbaal Gideon, pejuang yang melawan Baal. Dan nanti untuk meneguhkan historisitas kisah-kisah dalam Alkitab secara khusus adalah mengenai sosok Yerubbaal Gideon ini, kita akan sampaikan juga tentang penemuan prasasti Khirbet El-Ra'i yang berasal dari tahun 1100 sebelum Masehi sebagai temuan yang terbaru yang baru diumumkan pada bulan Juli tahun lalu di saat pandemi, yaitu prasasti yang ditemukan di wilayah yang sekarang ini termasuk Khirbet El-Ra'i, itu di wilayah modern yang disebut Tel Lachish di dekatnya Hebron. Dan itu meneguhkan kesejarahan kitab suci yang menunjukkan bahwa adanya prasasti dengan tulisan kuno yang berasal dari masa sebelum zaman Daud. Dan ini sangat menarik karena selama ini banyak ahli yang menganggap bahwa seluruh teks-teks kitab suci itu paling awal itu dikenal sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi artinya itu hasil dari rekonstruksi dari zaman Raja Daud. Tetapi dengan temuan ini yang menunjukkan bahwa aksara-aksara yang dipakai itu adalah aksara-aksara yang lebih kuno dari zaman Daud, ini membuktikan keberadaan tokoh yang disebut Yerubbaal yang dikaitkan dengan Gideon pada masa jauh sebelum kerajaan Daud. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar dulu tentang sosok Gideon. Jadi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, dan dalam kitab suci dikisahkan berfirman kepadanya bahwa Tuhan menyertai engkau, wahai pahlawan yang gagah berani. Adonai imecha gibor hechail. Lalu jawab Gideon, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dalam cengkraman orang Midian. Nah, penyelamatan Israel dari bangsa Midian yang diizinkan Tuhan karena dosa-dosa Bani Israel pada saat Gideon itu dipanggil adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Gideon ketika dipanggil Tuhan merasa pesimis, meskipun Tuhan memilihnya menjadi Gibor Hechail, yaitu pahlawan yang gagah berani. Bahkan Gideon menilai secara keliru bahwa situasi ini terjadi akibat ketidakpedulian Allah terhadap umatnya. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan Israel. Dan pada masa lalu Tuhan selalu menyertai Israel, kata Gideon, tetapi kini Tuhan membuang kami dalam cengkeraman tangan orang Midian. Itu yang dikeluhkan, yang menjadi pesimisme dari Gideon itu sendiri. Lalu Tuhan berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ternyata telah mempersiapkan Gideon untuk menyelamatkan orang Israel sebagai karya Tuhan sendiri. Dan itu tampak saat malaikat Tuhan menemuinya dan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu Gideon masih bergumul dengan
panggilannya itu, dan dia bahkan bukan saja dia rendah hati, tapi mungkin juga kurang percaya diri dan pesimis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia dari matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Jadi dia minta tanda, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkan di hadapan. Maka firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dan sifat tepung. Ditaruhnya daging itu di atas bakul dan kuahnya dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin dan disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuah. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan api itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Adonai Shalom. Tuhan adalah keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala di dekatnya. Lalu dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang tadi. Nah, ini kisah yang disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim tentang bagaimana Gideon meminta tanda dan Tuhan benar-benar memberikan tanda itu. Gideon mau mengelak dari tanggung jawab yang diberikan Tuhan dan menyampaikan fakta yang sesungguhnya tentang dirinya. Ia merasa kecil dan tidak berdaya, tidak mampu, tetapi Gideon lupa bahwa pekerjaan pembebasan Israel itu akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri dengan kuasanya. Itulah yang sering terjadi pada kita sebetulnya, karena kita sering mengeluh namun tidak berbuat apa-apa untuk mengubah kehidupan kita. Kita harus menyadari keterbatasan kita, namun apabila kita tahu jelas bahwa memang ini Tuhan yang menghendaki, maka kita harus menjalankan tugas itu dengan penuh ketaatan. Nah, menariknya Tuhan tidak menerima alasan Gideon untuk mengelak dari tanggung jawab. Namun Tuhan tidak memarahinya. Tuhan berjanji untuk menyertainya saat Gideon ragu-ragu dan meminta tanda tambahan. Lalu Tuhan memberikan konfirmasi tambahan. Fakta ini memperlihatkan kesabaran, dan Tuhan mengetahui kelemahan manusiawi kita, namun Tuhan tetap meminta kita untuk mentaati firman-firman-Nya. Tuhan justru menyatakan kemuliaan-Nya melalui keterbatasan manusiawi kita. Dengan 300 prajurit, Gideon memukul kalah 135.000 pasukan Midian. Kemustahilan di mata manusia. Inilah yang ingin diperlihatkan oleh Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan sendirilah yang memukul kalah bangsa Midian, dan bukan Gideon. Tuhan hanya menuntut iman dan ketaatan dari setiap hamba-Nya, menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan justru memilih Gideon karena kerendahan hati dan kesadaran dirinya bahwa ia tidak layak dan bahwa ia tidak mampu. Allah tidak memilih orang yang sombong dan tinggi hati seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal 16 ayat 18, bahwa libni zefer gaon we libni kisalon ufahruah. Kecongkaan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Nah, saudara-saudara, kita teruskan tentang kisah Alkitab. Ini benar-benar bernilai sejarah.
Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 32 disebutkan di sana wa yikralu bayum hahu yirubba al-limur yaref hu haba'al kinatas et misbuhu. Dan orang memberikan nama pada hari itu Yerubbaal kepadanya karena orang berkata, biarlah Baal berjuang melawan dia. Yareb Baal. Setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Nah, setelah Gideon dengan kekuatan dari Tuhan mengalahkan bangsa Midian, orang-orang Israel berkata, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22. Gideon yang bukan manusia ambisius menolaknya dengan berkata, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Ini ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Gideon itu bukan seorang yang ambisius, karena itu ketika dia dituntut untuk memimpin bangsanya, dia menolak karena merasa itu bukan kemampuannya. Gideon meminta ketika dia menolak bahwa dia untuk memerintah bangsa Israel, dia minta mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas dari pampasan perang dan dibuatnya efod yang ditempatkan di kotanya. Jadi, mengenai efod itu kita pernah belajar tentang Taurat Musa ya. Kotanya Ofra, di mana ditempatkan efod itu. Namun di sana orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Jadi bukan Tuhan yang disembah melalui simbol-simbol yang diberikan Musa, tetapi justru simbolnya itu yang menukarkan penyembahan kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi jerat bagi Gideon di rumahnya, menurut kesaksian kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27. Meskipun bangsa Midian tunduk pada Israel, dan amanlah mereka selama 40 tahun ketika Gideon masih hidup, ya, Hakim-Hakim 8 ayat 28. Namun setelah kematian Gideon, orang Israel kembali menyembah Baal Berit sebagai sembahan mereka dan melupakan Tuhan, sembahan mereka yang sebenarnya, yang telah mengeluarkan Israel dari tangan musuh-musuhnya, dimulai dari keluaran dari tanah Mesir sampai zaman Yosua, sampai zaman Hakim-Hakim yang dikisahkan dalam episode ini. Jadi kalau kita bisa pelajari, sebetulnya Gideon itu seorang yang rendah hati, bahkan seorang yang sama sekali tidak ambisius. Dia dipilih Tuhan, dan oleh Tuhan sendiri disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia tetap dengan rendah hati, tidak memandang dirinya sebagai sesuatu yang penting, sekalipun Tuhan menganggap dia adalah orang yang penting sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita bisa belajar dari sikap Gideon ini setelah dia memimpin bangsanya mengalahkan orang-orang Midian yang menindas mereka, dan itu Tuhan izinkan karena dosa-dosa orang Israel. Setiap orang Israel berdosa, mereka jatuh ke tangan musuhnya, dan mereka sadar dosa mereka lalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan orang-orang yang dipilihnya untuk menyelamatkan bangsanya. Itu mekanisme yang terus berulang dalam sejarah bangsa ini. Nah, setelah Gideon melalui penyertaan Tuhan itu memenangkan pertarungan, peperangan dengan bangsa Midian, sehingga bangsanya Israel itu bebas kembali. Maka merasa dibebaskan oleh sang pahlawannya tadi, orang-orang Israel meminta Gideon menjadi pemimpin atas mereka, menjadi raja atas mereka. Nah, penolakan Gideon untuk menjadi raja atas bangsanya, pada satu pihak memang membuktikan bahwa Gideon bukanlah seorang yang ambisius. Namun pada pihak lain, tidak menyiapkan generasi berikutnya untuk memimpin bangsanya sendiri. Meskipun Gideon berkata, aku tidak memerintah kamu, anakku juga tidak akan memerintah kamu, Tuhan yang memerintahkan. Itu kan kata Gideon. Dia tidak tahu bahwa generasi yang berikutnya, apakah bisa dijamin dia tidak ambisius seperti dia.
Dan itu terbukti ternyata itu tidak menjamin anak-anaknya tidak berambisi seperti dirinya. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan iman kita. Dan akhirnya Gideon dengan anaknya yang banyak, 70 orang, ditambah dengan seorang anak dari gundiknya yang sangat ambisius namanya Abimelek. Dan ungkapan Abimelek, anak dari gundik Gideon, kepada anak-anak Gideon yang lain, aku juga darah dagingmu. Dia mengklaim bahwa dia adalah juga saudaramu, aku juga anak dari Gideon. Artinya bahwa ini secara implisit membuktikan bahwa sebetulnya mungkin anak-anaknya Gideon itu berebut kuasa, berebut kekuasaan. Dan Abimelek itu membunuh siapapun yang dianggap mengancam ambisinya untuk berkuasa. Abimelek lebih lihai memanfaatkan kesempatan. Sebab ibunya orang Sikem, sehingga ia berhasil meraih dukungan mereka. Juga setelah anak-anak Gideon lainnya mengakuinya, memang ia saudara kita dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 3. Namun 70 orang saudaranya dibunuhnya karena dianggap merintangi ambisinya untuk berkuasa menjadi raja. Kecuali anak bungsu Yerubbaal, anak bungsu Gideon, yang disebut Yotam, akhirnya dia tetap tinggal hidup setelah dia mengungsi ke Bukit Gerizim. Nah, dalam budaya Timur Tengah kuno, saudara-saudara, anak gundik itu diasuh oleh ibunya di lingkungan ibunya. Jadi ayahnya biasanya hanya datang berkala mengunjungi gundik dan anaknya itu. Inilah fakta yang menyebabkan kenapa Abimelek lebih dipengaruhi lingkungan ibunya. Khususnya sikapnya yang sangat permisif terhadap Abu Dazara atau penyembahan ilah-ilah asing. Karena kemungkinan dia jarang ditunggui bapaknya, sehingga sosialisasi nilai-nilai yang dianut oleh Abimelek itu adalah nilai-nilai yang dikembangkan, diajarkan, diresapi, dihayati, dialami setiap hari di lingkungan ibunya, seperti pada tradisi pergundikan di Timur Tengah. Nah, kemudian dikisahkan ketika Yotam, anak bungsu Gideon itu kemudian memberikan sebuah narasi yang menceritakan tentang ironinya sebuah kekuasaan yang diumpamakan dengan pohon onak duri yang diurapi menjadi raja. Jadi seperti Hakim-Hakim pasal 9:15. Melukiskan, sebetulnya itu gambaran yang melukiskan dukungan masyarakat ibunya. Karena ibunya itu sebagai anak negeri, anak daerah Sikem. Jadi itu dijadikan modal untuk bagaimana dia berkuasa mendapat dukungan dari rakyat yang tidak lain adalah lingkungan, budaya, bahkan agama dari ibunya. Tanpa dukungan Tuhan dan rakyat yang berakal sehat. Dukungan Sikem atas Abimelek hanya bertahan 3 tahun, itu kisah. Dan setelah melalui dinamika politik yang sangat penuh kekerasan, akhirnya Abimelek mati ditimpa oleh batu. Dan itu sebagai kuasa Tuhan yang dinyatakan atas kelaliman pemimpin yang namanya Abimelek. Itu dikisahkan dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 50 sampai 57. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan belajar dari orasi Yotam tentang pohon-pohon sebagai simbol kekuasaan. Latar belakang dari fabel ini adalah krisis politik yang melanda Bani Israel. Ada 2 persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini saat itu ya. Yang pertama tantangan dari luar, di mana Kanaan berusaha untuk membalas dendam dan mau merebut kembali wilayah mereka yang dikuasai oleh Bani Israel. Dan yang kedua tantangan dari dalam, itu adalah perebutan kekuasaan untuk menjadi raja. Nah, di antara anak-anak Gideon yang ingin menjadi raja adalah Abimelek, anak Gideon dari bundiknya, yang sangat haus kekuasaan. Dengan kejam Abimelek membunuh mereka yang dianggap menjadi saingan, termasuk 70 orang saudaranya sendiri. Satu-satunya yang lolos adalah Yotam, anak bungsunya, Gideon, yang melarikan diri ke Bukit Gerizim. Nah, di Bukit Gerizim itulah Yotam berorasi menyampaikan perumpamaan tentang pohon-pohon yang menjadi raja.
Pertama, pohon zaitun yang terkenal dengan minyaknya untuk keperluan peribadatan di Bait Suci. Namun dia tidak mau menjadi raja karena tidak mau terlibat dalam urusan duniawi dan merasa tempatnya di Bait Suci. Betapa banyak seorang yang merasa diri dia sebagai orang suci dan politik itu dianggap kotor. Sehingga dia menjauhi politik, menjauhi kekuasaan. Padahal sebetulnya bukan politiknya yang kotor. Tapi ketika politik itu diisi dengan orang-orang kotor, maka politik akan menjadi kotor. Memang dinamika politik itu jauh memungkinkan orang leluasa berbuat jahat demi tahta, ya, demi kuasa tadi. Tetapi juga sebetulnya yang namanya gangguan kejahatan dalam konteks secara lebih menyeluruh tidak hanya terjadi di dunia politik. Di dunia pelayanan, di gereja, di lembaga agama pun juga lebih rawan sebetulnya. Hanya karena dibungkus oleh kesalehan, dibungkus oleh kerohanian, dibungkus oleh atas nama Tuhan, maka itu tidak kelihatan. Nah, gambaran bahwa pohon zaitun yang terkenal minyaknya untuk keperluan ibadah di Bait Suci menolak menjadi raja, itu semacam anggapan bahwa kelas rohaniwan itu lebih tinggi daripada kelas politis. Sehingga karena mental yang disebut dengan puritanisme itu, orang-orang baik yang semestinya sebetulnya bisa memimpin negeri ini maka menolak dan menganggap politik itu kotor, sehingga dia menjauhi dunia politik. Sehingga akhirnya politik di tangan orang-orang ambisius yang tidak bermoral. Yang kedua, pohon ara, pohon yang menghasilkan buah yang manis dan menjadi makanan bagi raja-raja. Namun tidak mau menjadi raja karena ia tidak mau meninggalkan kemanisannya, tidak mau meninggalkan zona nyamannya, tidak mau meninggalkan kemapanannya untuk berkorban demi orang lain. Yang ketiga, pohon anggur yang air buahnya itu terkenal, enak diminum, juga menolak menjadi raja. Akhirnya, karena semuanya orang yang baik itu menolak, pilihan terakhir pada Semak Duri. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, kata Semak Duri tadi, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, maka biarlah air keluar dari Semak Duri dan memakan habis pohon-pohon aras di Gunung Libanon. Ini gambaran bahwa akhirnya orang yang buruk, orang yang ambisius, yang tidak bermoral, karena kekuasaan itu dijauhi oleh orang-orang baik, yang semestinya lebih layak untuk berkuasa, maka akhirnya kekuasaan jatuh di tangan orang-orang yang memang tidak kompeten, tidak kapabel, tetapi penuh ambisi untuk itu. Orasi fabel dari Yotam ini menyindir dua hal. Yang pertama, ketidakjelian rakyat sehingga memilih pemimpin yang lalim. Kedua, keengganan orang-orang yang baik dan mumpuni untuk menduduki posisi pemimpin, sehingga membuat orang buruk akhirnya berkuasa. Saudara-saudara, setiap orang saya kira memiliki pilihan profesi luhur yang menurut dirinya baik. Secara pribadi saya punya pengalaman dalam dunia politik. Bahkan sebetulnya itu cukup menjanjikan bagi saya dalam karir politik saya. Tetapi ketika saya menggumuli satu panggilan, panggilan ini bukan berarti saya meninggalkan dunia politik. Tapi saya meninggalkan dunia politik praktis. Tapi bukan politik etis. Bukan politik kebangsaan. Bukan politik kenegaraan. Hanya politik praktis. Dan ini pilihan hidup saya. Menurut saya, ini akan lebih memberkati banyak orang. Dan saya tidak masuk dalam jebakan kepentingan-kepentingan sesaat. Dan ini saya tidak menyesal untuk memilih jalur saya dalam urusan ini. Tetapi saya juga pernah gagal, di mana sebetulnya saya berkarir di dunia akademis, dan saya pada saatnya pernah dengan segala macam lobbying saya, idealisme saya,
kira-kira 15 tahun yang lalu atau lebih ya, saya merintis berdirinya fakultas-fakultas yang ideal di universitas saya. Tetapi ketika fakultas-fakultas yang cukup ideal itu kemudian berkembang, ketika saya dipilih menjadi pemimpin, saya tidak mau. Nah, ini menurut saya sebuah kegagalan saya. Jadi kalau pilihan politik tadi, politik praktis menjadi politik etis, saya tidak salah. Tetapi dalam hal ini saya salah. Dalam hal berkarya di perguruan tinggi saya salah. Akhirnya ketika kami dan teman-teman kami itu menolak untuk punya kekuasaan, punya jabatan di universitas, akhirnya justru orang-orang yang tidak berjerih payah, tidak berjuang, bahkan cenderung menjual idealisme itu untuk kepentingan sesaat, akhirnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak betul. Dan akhirnya universitas ini bubar. Ketika saya mencoba dengan teman-teman untuk menyelamatkan universitas ini universitas Kristen, menyelamatkan ini, waktunya sudah terlambat. Karena itu sudah begitu bobroknya dengan segala macam penyimpangan, ya akhirnya tidak bisa tertolong lagi. Ini yang mungkin saya anggap sebagai kegagalan dalam pilihan etis saya ketika saya melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, contoh dari kehidupan Gideon itu mungkin akan menyentuh pengalaman kita, setiap kita. Jadi janganlah Anda merasa malu untuk mengungkapkan Anda pernah gagal. Tetapi ketika Anda mengucapkan Anda pernah gagal itu sebetulnya Anda sedang mencegah bahwa orang lain jangan sampai gagal. Pelajaran Gideon ini adalah pelajaran yang menarik. Dia orang saleh, tetapi tidak mampu melahirkan kesalehan bagi generasi berikutnya. Dia orang baik, tetapi dia tidak mampu untuk mentransfer kebaikan yang telah diperjuangkan selama hidupnya untuk generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara, ini kira-kira pesan moral dari kisah Gideon. Lalu apakah kisah ini historis? Ya. Jadi selama ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kisah-kisah dalam perjanjian lama itu dianggap banyak para teolog di dunia modern ini sebagai proyeksi atau rekonstruksi dari zaman paling awal dari kerajaan Israel di zaman Raja Daud. Sehingga kisah-kisah tentang Abraham, kisah-kisah tentang Musa, kisah-kisah tentang Gideon dan para hakim itu dianggap tidak bernilai historis. Karena dibayangkan dari abad 10 sebelum Masehi. Pada masa Daud, bahkan ada yang membuat penanggalan lebih baru lagi, yaitu pada zaman Esra, sepulang dari pembuangan di Babel. Tetapi sebetulnya bukti-bukti penelitian yang mutakhir, termasuk beberapa sarjana di abad lalu yang menyangkal tentang kepenulisan Taurat oleh Musa dengan berbagai macam teori yang dikembangkan, dan itu berkembang sejak abad 18 tentang Yahweh's tradition, Elohim's tradition, Deuteronomy's tradition. Tetapi sesungguhnya itu tidak cukup. Sekalipun bahwa di luar Nabi Musa ada yang menulis, melanjutkan ke penulisan Taurat, tapi itu tidak berarti bahwa Musa sebagai sumber utama Taurat itu disangka. Penelitian bahkan merujuk kepada jenis-jenis tumbuhan, kemudian situasi sosial yang dihadapi pada masa Eksodus, itu lebih merujuk kepada situasi Mesir dan padang gurun ketimbang situasi tanah perjanjian Israel. Jadi artinya memang seperti yang dikatakan di dalam kitab Taurat misalnya, hanya kitab Kejadian yang bicara tentang kisah-kisah yang lebih universal tentang bapak-bapak leluhur. Tapi selebihnya mulai dari kisah tentang kitab Keluaran sampai Ulangan, itu sesungguhnya kisah di padang gurun yang lebih banyak. Dan ternyata apa yang diteliti oleh banyak arkeolog akhir-akhir ini membuktikan bahwa memang Torah itu lebih banyak didominasi oleh situasi padang gurun. Jadi tidak mungkin kalau dia ditulis
diproyeksikan atau direkonstruksikan dari zaman Esra atau zaman Daud. Nah, begitu juga tentang temuan sebuah prasasti jadi kendi, ya, jadi bentuknya kendi begitu tembikar, itu ditemukan di Khirbet El Ra'i. Nah, Khirbet El Ra'i itu tempatnya sebetulnya dulu menjadi kota yang sangat terkenal yang dikenal dihuni oleh suku-suku Kanaan, kemudian suku-suku yang mendiami tanah perjanjian sebelum kedatangan eksodusnya bangsa Israel. Itu kira-kira letaknya sekarang 3 kilometer di sebelah barat laut Tel Lakhis Israel modern. Nah, bunyi inskripsi itu adalah Yerubbaal, nama yang muncul pada masa para hakim. Jadi setiap orang Israel pasti memahami aksara-aksara ini. Alfabetnya sendiri belum merupakan alfabet Ibrani yang dipakai dalam kitab suci. Tetapi alfabet yang lebih tua yang nantinya berkembang menjadi alfabet Ibrani. Jadi alfabet Ibrani yang kita kenal dalam arkeologi itu kan kebanyakan ya berasal dari masa Herodian, masa Herodes, kemudian masa Hasmonaim, itu adalah masa Makabi, kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Dan yang lebih tua adalah yang dikenal dengan Paleo Hebrew yang berasal dari zaman Raja Daud dan Salomo. Seperti misalnya temuan prasasti Teldan, prasasti kalender Geser, itu semua berasal dari masa kerajaan Daud, ya, kerajaan Israel Raya. Tetapi tidak ada prasasti yang lebih tua yang ditemukan sebelum itu dengan huruf pra Daud yang disebut proto Hebrew tadi atau Paleo Hebrew tadi. Tetapi dengan penemuan terbaru ini yang baru diumumkan oleh Israel Archaeological Authority baru hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 itu ditemukan inskripsi bertuliskan ya nama dari Gideon sendiri, yaitu Yerubbaal, yang artinya pahlawan yang mengalahkan Baal, ya. Jadi itu menarik, juga tidak menunjukkan di dalam teks Hakim-Hakim pasal 8:35 juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Jadi Gideon diberi nama Yerubbaal, dan prasasti Yerubbaal itu ditemukan akhir-akhir ini, 12 Juli tahun 2021 baru diumumkan. Itu membuktikan bahwa ada tembikar atau benda-benda bersejarah di ini kendi yang ditemukan dengan huruf yang sangat kuno, yang lebih kuno dari zaman Israel Raya di bawah Raja Daud. Maka dengan demikian segala spekulasi yang memandang rendah historisitas perjanjian lama, yang menganggap bahwa kisah-kisah pra Daud itu sekedar merupakan rekonstruksi dari zaman Daud. Sehingga maka di situ terjadi banyak anakronisme dalam sejarah yang dituduhkan. Itu lambat laun dengan penemuan-penemuan arkeologi itu mulai ditinggalkan. Jadi pada masa pandemi dan sebelum pandemi ini saja ditemukan banyak sekali bukti-bukti baru yang sekarang ini belum dibukukan dalam kajian-kajian, buku-buku kajian arkeologi. Tetapi ini bisa menjadi rintisan yang luar biasa dalam penelaan kitab suci dari sudut pandang sejarah dan arkeologi. Dan ini membuktikan bahwa kisah-kisah dalam Alkitab itu benar-benar bersifat historis. Nah, jadi tadi saya sampaikan, di kalangan ahli biblika itu seperti menggambarkan bahwa tulisan-tulisan yang Alkitab yang berasal dari zaman sebelum Daud itu sulit dipercaya katanya. Jadi penggalian yang dilakukan di Khirbet El Ra'i ini yang dimulai digali tahun 2015 dan prasasti Gideon itu ditemukan tahun 2021 kemarin. Ini merupakan sebuah bukti terbaru tentang historisitas kisah kitab suci. Nah,
Khirbet el-Ra'i sendiri berada di kota Tel Lakhis modern, yang berasal dari pertengahan milenium kedua sebelum Masehi di Lakis, sebuah kota Kanaan yang sangat terkenal. Menurut kitab Yosua, tidak lama setelah itu Lakis dihancurkan oleh Israel saat Lakis hendak menaklukkan tanah Israel. Berdasarkan temuan arkeologi termasuk arsitektur dan tembikar di Khirbet el-Ra'i, sebagian besar merupakan situs Kanaan, tetapi dengan pengaruh Filistin yang kuat. Situs ini sebagian besar dihuni oleh pengungsi Kanaan yang datang untuk hidup di bawah hegemoni kaum Filistin. Dengan penemuan yang diumumkan di masa pandemi COVID-19 di Israel baru-baru ini, kita mendapatkan hadiah dari Tuhan, suatu bukti baru bahwa kisah-kisah Alkitab pra-Daud itu benar didasarkan atas fakta-fakta historis pada zamannya, bukan seperti pandangan kaum teolog modern selama ini yang menganggap kisah itu ditulis paling awal setelah periode kerajaan Israel, bahkan ada yang menganggap periode setelah pembuangan Babel. Nah, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan teologis, saya kira itu bisa kita baca sendiri dari kitab suci karena panjangnya bacaan kita. Maka saya memilih untuk lebih menekankan kisah yang berkaitan dengan temuan arkeologi dan juga runut kisah dari kitab Hakim-Hakim sendiri yang nantinya dari Shofetim menjadi Melakim, dari zaman Hakim-Hakim nanti masuk ke dalam zaman para raja, dan itu ternyata juga dinamikanya hampir sama. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Bishem Hamasyah, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek Gongsi Patsai. Ya, Ana Adunai Hosyahna, Ana Adunai Hesliahna. Ya Tuhan, berikan kami keselamatan, ya Tuhan, berikan kami kemunculan. Tuhan memberkati kita. Shalom.